kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan hari ini, Minggu 8 Desember 2024. Doa kita hari ini bersama Suster Magda PRR dan renungan bersama Suster Maria Anuncia PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah yang Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis,
dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, atau mungkin juga dibacakan oleh Bapak Ibu masing-masing di rumah ataupun di mana saja, mengisahkan kepada kita tentang semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan berdasarkan seruan Santo Yohanes Pembaptis di padang gurun. Dalam bacaan pertama hari Minggu Advent yang kedua ini, Allah memerintahkan supaya diratakanlah segala gunung yang tinggi dan segenap bukit abadi, dan supaya ditimbullah sekalian jurang menjadi tanah yang rata. Dan dalam bacaan Injil, dalam seruan Santo Yohanes Pembaptis, dia mengatakan bahwa ratakanlah jalan bagi Tuhan. Yang dimaksudkan dengan gunung dan bukit di sini adalah apa saja yang mengganggu atau menghalangi dalam perjalanan hidup kita, dalam segala tugas-tugas kita, dan dalam setiap panggilan kita masing-masing, entah itu aturan dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, aneka aturan atau bermacam-macam aturan yang kita temui di dalam kehidupan kita, baik itu yang datang dari pihak pemerintahan maupun pihak gereja, para petinggi, ataupun dari suatu kelompok dan komunitas, semuanya itu hendaklah memperlancar kehidupan kita, memperlancar perjalanan proses kita, memperlancar tugas dan panggilan kita. Maka jika aturan-aturan itu ada yang mempersendat atau mempersulit, bahkan menutup jalan, hendaklah kita segera untuk memperbaikinya, segera untuk meratakannya. Bapak, Ibu, dan para sahabat, Yohanes memulai suatu hal yang baru, yang telah lama dinanti-nantikan oleh para nabi pada masa itu, pada masa perjanjian lama, untuk menyiapkan kedatangan penggenap rencana keselamatan Allah bagi Tuhan. Rencana keselamatan Allah bagi manusia. Berita Yohanes bertujuan
mempersiapkan umat Israel pada zaman itu untuk menyambut Sang Mesias. Sambutan yang tepat bagi Mesias adalah membuka hati untuknya. Tugas Yohanes adalah menyiapkan hati manusia yang seolah jalan yang jelek menjadi siap untuk dilewati atau untuk dijalani. Yohanes langsung menunjuk pada kebutuhan mendasar mereka pada saat itu, yaitu suatu pertobatan. Umat Israel adalah umat Allah. Namun ketegaran hati mereka menolak teguran nabi-nabi atas perzinahan rohani mereka, menyebabkan mereka ada dalam penghukuman Allah. Bahkan sampai pada zaman perjanjian baru, mereka masih terbelenggu oleh dosa. Seruan Yohanes Pembaptis mematahkan mitos atau kepercayaan mereka saat itu yang mereka pegang teguh dan mereka percayai bahwa mereka adalah keturunan Abraham yang berhak menerima segala janji itu, segala janji ilahi. Tanpa pertobatan, mereka semua akan binasa menanggung dosa-dosa mereka. Pesan keras dari Yohanes Pembaptis ini mau mengingatkan kita bahwa keselamatan Allah, keselamatan yang Allah anugerahkan kepada manusia dalam Yesus Kristus bukan sesuatu yang mudah dan murah. Keselamatan itu sebenarnya mustahil bagi manusia dan harus dibayar mahal oleh Yesus Kristus. Karena itu, tunjukkan sikap sepadan kita menyambut Yesus Kristus dalam kehidupan kita dengan kesungguhan menjalani pertobatan setiap hari. Dengan kehidupan dan pewartaan yang memuliakan Allah, kita mengundang orang untuk menghampiri kabar baik dalam Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih di mana saja berada, pada masa Advent ini kita diundang untuk melihat karya penyelamatan Allah pada kedatangan yang kedua Kristus Yesus kelak pada akhir zaman. Kedatangan itu menuntut kita untuk menyambutnya dengan pertobatan seperti seruan Yohanes Pembaptis. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka. Secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube, doa kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, keluarga, dan orang-orang yang Anda kasihi, anak-anak dalam keluarga, dan juga pendidikan baik di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Orang-orang yang selalu kita ingat dalam hati kita masing-masing. Niat-niat baik kita untuk setia kepada Allah senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perhubungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatan
sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah